Halo teman-teman, selamat datang di 12 PAS, diskusi asik berbagi pengalaman dan wawasan pengelolaan SDM. Di episode pertama ini kita akan ngobrol dengan Dr. Sulfitriani Murfat. Beliau adalah seorang dokter, seorang dosen juga di kantor kita. Kita akan ngobrol dok seputar bagaimana cara yang benar untuk menjadi bugar. Tapi sebelum itu dokter sehat dok? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk membawakan materi ini. Kita akan ngobrol seputar bagaimana cara menjadi bugar dok. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa di kita mengelola SDM sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk menciptakan SDM yang benar, pintar, bugar, dan berbudaya. Nah, di sini kan ada poin bugar ya, Dok ya. Nah, saya pertama mau tanya, sebenarnya bugar itu apa dan apa bedanya dengan sehat? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk menciptakan SDM yang unggul, salah satunya adalah menciptakan SDM yang bugar. Jadi, bugar itu termasuk di dalamnya adalah sehat. Jadi orang yang sehat belum tentu bugar, tapi kalau orang yang bugar udah pasti sehat. Nah, orang yang sehat itu, yang bugar itu ada beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk mencapai tubuh yang bugar. Misalnya tidak hanya dari satu hal saja seperti pola makan saja, tetapi yang paling penting kebugaran itu bisa kita nilai dari bagaimana aktivitasnya sehari-hari, aktivitas fisiknya. Gitu. Bagaimana dia menjalankan aktivitas sehari-hari. Iya, betul. Jadi ketika kita tidak mampu menyelesaikan aktivitas sehari-hari tanpa capek, ya, itu dikatakan tidak bugar ya dok? Jadi sebenarnya pengukuran kebugaran itu adalah kita dapat melakukan kegiatan dari pagi hingga malam hari untuk istirahat tanpa terlihat ada kelelahan yang berarti. Kelelahan itu dalam artian mungkin kerja mungkin cukup banyak dan mudah capek, mudah lelah, itu salah satu indikasi atau indikator yang menunjukkan seseorang tidak bugar. Nah, untuk menjaga agar seseorang itu tetap bugar dalam bekerja adalah mengatur dan memanage diri untuk tetap sehat dan bugar. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan perilaku hidup sehat ya. Jadi dari bagaimana pola makan yang baik. Nah, gitu. Salah satunya pola makan yang baik. Jadi bukan hanya berapa banyak yang kita makan. Jadi tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi kualitas dari makanan yang kita konsumsi. Gitu. Adakah indikator-indikator lain dok selain capek? Apa yang bisa dilihat bahwa orang ini tidak bugar? Oke, jadi salah satu yang paling bisa kita nilai dari seseorang itu bugar atau tidak bugarnya, yaitu yang paling kelihatan adalah kelelahan, ya, kelelahan yang berarti. Kemudian selain indikator itu, misalnya seseorang istirahat siang, kemudian dia mengumpulkan energi kembali dengan makan, lalu kemudian seseorang ini tidur kembali. Sulit untuk ngantuk. Ya, gampang ngantuk, betul, ngantuk kan, benar, gampang ngantuk. Itu sudah kelihatan bahwa ini kebugaran, kurang fit atau kurang bugar untuk dikatakan bahwa Anda bugar gitu. Nah, kemudian hal lain yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur juga dengan rutin melakukan pemeriksaan diri secara rutin. Ya, tidak perlu semuanya. Yang paling penting seperti bagaimana tekanan darahnya, kemudian bagaimana kadar gula, kadar kolesterol dan asam urat. Yang ini yang empat yang paling penting yang mengindikasikan seseorang itu sehat dan bugar ditambah dengan aktivitas fisiknya. Tapi kalau bicara sehat itu dok, saya penasaran, apakah sehat itu bisa di capture sebatas fisik saja? Karena kadang-kadang tuh orang kalau dicek normal semua, tapi mungkin capek mental sehingga dia tidak bugar, mungkin.
Oke, betul sekali Pak. Jadi sehat itu bukan hanya jasmani saja, tapi sehat secara rohani dan dalam artian sehat jiwa dan mentalnya. Nah, salah satu memang manajemen untuk mengelola bahwa diri kita ini sehat dan bugar adalah bagaimana seseorang itu mengelola stresnya dengan baik. Nah, sebenarnya stres ini sebenarnya adalah salah satu faktor yang membuat orang jadi tidak sehat, ya. Kenapa? Banyak orang yang mengalami stres itu, kita bisa lihat dari bagaimana kualitas tidurnya. Nah, biasanya banyak yang mengeluhkan saya susah tidur. Nah, salah satu penyebab seseorang itu susah tidur karena stres. Nah, jadi salah satu untuk memanage stres ini adalah dengan cara melakukan aktivitas fisik, harus berolahraga. Nah, kadangkala ada perilaku lain yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mengelola stresnya. Ada yang mengatakan, saya kalau mengelola stresnya itu dengan makan. Oke. Tapi sebenarnya pengelolaan stres dengan makan itu adalah pengelolaan stres yang tidak sehat. Jadi tidak termasuk dalam pengelolaan stres yang baik. Oke, berarti dia mampu mengelola stresnya, tapi pengelolaannya tidak sehat ya? Iya, betul. Terus bagaimana dok? Apa tips-tips untuk menjadi sehat dan bugar tadi, tapi tetap dengan pengelolaan yang baik gitu? Apa yang harus dilakukan? Oh iya, baik. Ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan untuk mengelola stres dengan untuk mendapatkan sehat dan bugar. Yang pertama, yang pertama mengelola stres dengan baik, ya, mengelola stres dengan baik agar kualitas tidurnya baik, agar bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua tentu pola makan yang seimbang, yang sehat. Jadi bagaimana tidak hanya dari kuantitasnya saja, ya, tetapi kualitas dari makanan yang dikonsumsi pagi, siang, malam, gitu. Kemudian yang ketiga, ini mungkin banyak yang orang tinggalkan, apalagi di zaman sekarang. Sekarang ya kita banyak minuman yang instan, ya, semuanya enak-enak ya, campur susu, semuanya serba instan. Nah, sebenarnya minuman yang paling baik dan paling sehat untuk tubuh kita adalah air putih. Bagaimana kita mencukupkan tubuh kita dengan minum air putih 8-6 gelas per hari atau 1,5 liter dalam satu hari, gitu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita memotivasi diri kita untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Jadi bagaimana kita konsisten dan komitmen terhadap saya mau hidup sehat dan bugar. Nah, harus menjalankan tips-tips yang ada untuk mendapatkan kebugaran tubuh. Begitu mungkin. Nah, itu mungkin yang berat dong. Karena kadang-kadang tuh kita paham, harus minum air yang cukup, harus tidur yang cukup. Ya. Tapi untuk menjalankan itu agak berat tuh, dok. Ya, memang berat. Tetapi itulah jadi motivasi yang paling baik untuk diri kita sendiri adalah memotivasi diri kita untuk mengikuti hal-hal untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Mindset memang harus kita latih dengan baik untuk mendapatkan kebugaran atau sehat secara fisik dan bugar. Kita kan di kantor ya, sebagian besar aktivitas itu duduk. Apakah ada parameter atau harus seberapa banyak sih orang bergerak agar tetap prima, tetap bugar? Oke, nah ini permasalahan ya, masalah banyaknya terjadinya penyakit akibat kadar gula yang terlalu banyak akibat perilaku sedentari, ya. Sedentari itu adalah banyak duduk, kurang bergerak, mager ya, malas gerak. Apalagi kita lebih banyak duduk depan komputer. Nah, sebenarnya masalah duduknya nggak jadi masalah, teman duduknya. Teman duduknya adalah kuenya, nasinya, makannya. Nah, itu ya. Itu ya sedentary life. Jadi sebenarnya kalau banyak duduk itu sebenarnya, kalau namanya mager pasti nggak mau kemana-mana, di depan aja udah disiapkan makanannya ini supaya nggak berjalan. Padahal sebenarnya itu kebiasaan yang kurang bagus ya. Itu yang membuat kita jadi terlihat karena banyak duduk, lemak jadi menumpuk di daerah perut. Sehingga kalau kita duduk sambil makan, minum coklat, minum ini, minum itu, jadi susah untuk dikontrol. Jadi harus apalagi kalau depan komputer itu kan dia punya rule of 20 ya, 20 menit jauh. Jalan-jalan aja setiap 20 menit supaya terhitung aktivitas fisiknya. Tetapi itu sebenarnya nggak bisa dihitung ya, Pak. Jadi memang harus kita tentukan menentukan setiap hari untuk melakukan
aktivitas fisik seperti olahraga selama 30 menit sehari sesuai dengan kemampuannya. Yang berat tuh eranya, Dok. Era. Maksudnya kan sekarang disrupsi itu memaksa kita untuk tidak melakukan apa-apa dalam tanda kutip. Kayak oke, order makanan, Grab, apa-apa dari HP segala macam. Sehingga kita memang eranya untuk berdiam diri. Oh, berarti memang oke, sebenarnya bukan eranya. Ini sebenarnya tergantung dari komitmen masing-masing ya. Mindset masing-masing ya. Jangan salahkan Grab-nya ya, Pak. Jangan salahkan Grab-nya ya. Jadi Grab-nya cuma mengantar makanan. Jadi Bapak paling tidak kalau makanannya datang itu berdirilah. Kemudian boleh makan duduk sebentar, kemudian jalan-jalan aja beberapa menit. Jadi tidak hanya duduk di tempat. Meskipun itu kerjaan itu sebenarnya kurang bagus ya. Itu yang paling banyak menyebabkan orang menderita obesitas. Iya, paling banyak hidup dengan sedentary life itu. Ada nggak, Dok? Maksudnya apa ya? Sehari itu idealnya apa yang perlu dipenuhi untuk hidup sehat dan bugar? Misalnya kayak yang saya tahu air misalnya harus sekian liter, 4 liter ya, atau 2 liter. Ada nggak ya hal-hal lain yang harus dipenuhi sehingga oke, walaupun saya bekerja, ketika saya memenuhi itu harapannya bisa tetap sehat dan bugar? Ya paling penting ya di atas semuanya ini adalah aktivitas fisik. Itu yang paling penting. Jadi meskipun cukup kuantitas dan kualitas makanannya baik, tetapi tidak ada aktivitas fisik, saya rasa itu tidak menjadi pemenuhan tubuh yang bugar. Itu yang paling penting. Teman-teman itu biasanya banyak yang sore itu keliling 30 menit. Itu berarti sangat membantu ya? Iya. Apalagi itu kalau di konsisten dan dikontinuitaskan setiap hari itu cukup bagus. Yang penting setelahnya jangan ini ya, Pak. Ya, maksud saya olahraga 30 menit. Dianggap bahwa olahraga, tetapi kemudian lupa bahwa ada hal lain yang kita harus ingat. Misalnya setelah itu makan makanan yang tidak terukur lagi begitu ya. Gitu. Berarti harus komprehensif ya, Dok, semuanya, makanan, tidur, makanan, tidur, cukup air. Karena kalau tidur itu juga paling penting setelah aktivitas fisik. Biasanya kan orang kalau malam hari itu pasti dengan aktivitas yang banyak, cukup tidur itu paling bagus untuk membangun kembali aktivitas di esok harinya. Baik, Dok. Terakhir mungkin, Dok, apakah dokter pernah mendengar saran yang sangat baik terkait dengan bagaimana cara menjadi bugar? Maksudnya saran terbaik apa sih yang pernah dokter dengar untuk menjadi bugar itu? Oke. Kalau saran tidak hanya satu poin, itu banyak ya, karena kita harus memperhatikan usia kita terhadap kebutuhan tubuh kita. Jadi tergantung usia. Jadi biasanya seseorang akan memperlihatkan kelainan ataupun ada keluhan itu ketika menginjak usia 40 tahun. Nah, sebelum menginjak 40 tahun itu, di usia 30-an itu sebenarnya kita sudah memicu tubuh kita untuk menghasilkan risiko untuk terjadi suatu penyakit dalam tubuh kita, terutama di usia 40 tahun. Nah, yang paling sering saya edukasikan itu adalah menjaga pola makan, karena tingginya angka kejadian penyakit diabetes akibat makanan yang tidak terkontrol. Nah, itu efeknya akan terlihat pada di usia 40 tahun sebenarnya. Gitu. Berarti posisinya investasi juga ya, Dok? Jadi buat teman-teman yang invest di saham, invest di properti juga harus invest di kesehatan. Iya, benar. Sama terakhir, Dok, yang tadi kan yang advice yang baik ya. Sekarang ada nggak, Dok, yang dokter pernah dengar saran-saran yang sebenarnya salah kaprah dari sisi kesehatan? Ya, saya pernah mendengar terkait makan pagi dan makan siangnya tidak dilakukan, tetapi ditumpuk di malam hari. Itu sebenarnya, iya, itu sebenarnya sesuatu yang salah sebenarnya ya. Jadi dianggapnya bahwa saya kan tidak makan pagi dan malam. Jadi karena kerja saya banyak di malam hari, jadi saya banyak menghasilkan energi di malam hari dengan makan. Nah, sebenarnya itu salah ya, karena malam hari itu dipakai oleh tubuh
organ-organ tubuh kita dia mau istirahat, bukan mau melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Ya itu yang pertama salah. Terus apa lagi ya? Termasuk aktivitas fisik di malam hari itu juga kurang efektif ya. Nah, apalagi kalau seperti misalnya olahraganya karena tidak sempat mungkin ya di pagi hari atau mungkin sore hari, jadi pindahnya ke malam hari untuk olahraga. Olahraga di apa namanya? Disarankan sih malam hari, tetapi olahraganya lebih ke olahraga kardio ya gitu. Bukan olahraga yang cukup berat, karena banyak olahraga di malam hari kita butuh istirahat untuk tidur. Nah, jangan sampai karena aktivitas fisik yang berlebihan kita justru tidak bisa tidur. Maka poin kualitas tidurnya tidak dapat di situ, Pak. Baik, Dok. Terima kasih atas sharingnya pagi ini, Dok. Iya, Pak. Luar biasa, dan saya banyak belajar soal ini. Harapannya saya juga bisa menjadi lebih aware dan lebih memotivasi diri untuk membangun kebiasaan yang menuju benar, menuju bugar. Iya, betul. Teman-teman, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Dr. Sulfitriani Murfat. Sampai jumpa di 12 pas berikutnya. Terima kasih.